Hari Raya Idul Adha 1637. Peter Mundi terkagum-kagum kala menyaksikan prosesi itu. Seperti dikisahkannya dalam buku Daniel Lombard berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda. Ia melihat semua warga Kesultanan Aceh seolah larut dalam suatu perayaan pesta akbar. Seluruh lapangan besar antara pintu masuk istana hingga ke Masjid Baitur Rahman dihiasi dengan bendera-bendera besar. Sultan datang dengan menaiki gajah yang dihias sangat megah dan mewah. Kedatangan Sultan diiringi arak-arakan besar yang terdiri atas 30 barisan, ujar pedagang Inggris tersebut. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Mundi juga melihat dalam barisan ke-28 ada 30 ekor gajah yang dihias dengan benda mirip menara kecil di atas punggungnya. Di setiap menara berdirilah dengan gagah masing-masing seorang serdadu yang berpakaian merah seraya memegang bedil. Pada deretan pertama rombongan yang terdiri atas 4 ekor gajah, gadingnya masing-masing dipasangi 2 pedang besar. Banyak di antara gajah itu memiliki nama, salah satunya gajah yang dinaiki Sultan bernama Lela Manikam. Perayaan Idul Adha yang disaksikan Mundi berdepatan dengan pengangkatan Iskandar Tsani sebagai Sultan. Kala itu tak aneh jika prosesinya berlangsung sangat panjang dan melibatkan banyak petinggi kerajaan, tentara, para pelayan istana, berbagai senjata, dan simbol kebesaran kerajaan. Menurut Amirul Hadi dalam Aceh, sejarah budaya dan tradisi, ada banyak alasan menjadikan perayaan Idul Adha kerap melibatkan seluruh elemen negara secara masif. Namun yang pasti, faktor Aceh sebagai suatu kerajaan Islam menjadikan penguasaannya memiliki otoritas politik maupun agama. Perayaan juga menggunakan 2 tempat, yakni istana sebagai simbol perayaan, sedangkan masjid sebagai simbol keagamaan. Mundi melanjutkan, ketika sampai di dalam masjid, Sultan dan para pembesar istana masuk untuk melaksanakan ibadah. Setelah beribadah di masjid bersama Syekh Syamsuddin, Sultan pergi ke tempat Raja Paksi. Di sana hewan-hewan yang akan dikorbankan sudah diikat di bawah kemah. Sultan kemudian melakukan penyembelihan pertama menggunakan belati emasnya. Begitu muncul tetesan darah pertama, belati diserahkan kepada Syekh Syamsuddin untuk meneruskan prosesi penyembelihan hewan kurban. Dari kesaksian Mundi, Sultan saat itu mengorbankan 500 kerbau muda. Tidak hanya Sultan, pejabat kerajaan pun ikut berkorban. Salah satunya adalah Kadi Malikul Adil. Perayaan Idul Adha Raja Paksi dilanjutkan hingga selesai sementara Sultan kembali lagi ke istananya. Dalam perjalanan pulang, Sultan beserta rombongan arak-arakannya diiringi berbagai macam musik. Rakyat sangat tertarik melihat rajanya. Anthony Read dalam Menuju Sejarah Sumatera menulis bahwa ibu-ibu yang sedang hamil juga keluar untuk menyaksikan rajanya. Banyak yang melahirkan anak di jalan atau di pasar. Bahkan ada orang yang tidak mendapat tempat dan harus berdesakan karena terlalu banyak orang yang ingin menyaksikan arak-arakan ini. Begitu banyak orang yang terlibat dan panjangnya prosesi membuat hampir tidak ada ruang yang tersisa dan sedikit kacau. Oleh karena itu, menurut Mundi, prosesi tersebut sangat tidak beraturan. Bersumber dari adat Aceh, disebutkan Amirul Hadi bahwa ada lebih banyak peserta yang terlibat dengan rencana kebesaran kerajaan yang lebih lengkap dibanding perayaan dan prosesi lain di Kesultanan Aceh. Idul Adha memang secara resmi dijadikan perayaan paling penting di sana saat itu. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.